Aku tahu Pak Jokowi dari zamannya beliau di wali kota di Solo. Terus yang paling ini banget pada saat beliau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Pak Jokowi itu pemimpin yang low profile banget gitu, yang pro rakyat menurut aku. Terus kalau zaman dulu tuh kayaknya kalau kita ngelihat presiden, mau ketemu presiden tuh berasa takut gitu. Tapi Iya dengan benar. Pak Jokowi ini semuanya mencair. Pak Jokowi orangnya sederhana, merakyat, dan wajar. Hari ini orang pada lebay. Jadi kalau ada sosok yang wajar, itu saya senang sekali. Sudah banyak gitu loh, kerja nyata gitu ya. Saya sebetulnya kadang-kadang suka kasihan ya sama Pak Jokowi gitu ya. Dan kadang-kadang juga suka kepancing marah karena banyak hal-hal yang tidak betul dilemparkan ke Pak Jokowi. Tapi melihat bagaimana respon Pak Jokowi terhadap fitnah, terhadap hoax yang dilempar pada dirinya, dia santai gitu loh. Mungkin kita perlu pemimpin yang seperti itu. Kita kebawa karena pemimpin kita sudah memberikan contoh yang baik, maka kita juga rasanya ikutan adem. Sosok Pak Jokowi di mata saya adalah seorang presiden yang dekat dengan rakyatnya, yang mendengarkan dan siap untuk melayani masyarakat Indonesia. Ya, saya kalau ngelihat Pak Jokowi difitnah rasanya sedih ya, maksudnya sakit hati juga karena itu gimana pun juga Pak Jokowi adalah presiden saya dan saya tahu persis Pak Jokowi itu bukan seorang yang suka berpura-pura maupun melakukan pencitraan. Jadi ya saya bisa sakit hati lah, saya ikut sedih banget. Doa saya untuk Pak Jokowi, semoga Bapak bisa sehat terus dan Bapak bisa tetap seperti sekarang ya Pak ya. Bapak jangan dengerin semua fitnah, omongan yang negatif tentang Bapak. Bapak sudah melakukan yang terbaik, Bapak sudah menunjukkan kepada kami semua. Pokoknya Bapak semangat terus karena kami semua berada di belakang Bapak. Ya kerja buat kita, bukan kita kerja buat beliau gitu. Melihat kok di sini difitnah terus, tapi kok diem terus ya. Ngatainnya frontal, ngatainnya nggak main-main loh. A, B, C, D, E, ngatainnya begitu. Tapi di pihak sini, Bapak Viva itu diem aja, ya udah nggak usah dibales gitu. Saya sangat respect dengan Bapak. Mungkin diparingi sehat terus Bapak. Mungkin diparingi sehat nomor 1. Karena Bapak kegiatannya luar biasa. Jadi buat saya memang biarlah dia menuntaskan ini semua dan kita semua nanti akan bahagia. Sosok Pak Jokowi di mata saya itu adalah sosok yang sederhana yang mengutamakan kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih low profile, high profit. Pak Jokowi selalu mengapresiasikan, selalu mengutamakan teman-teman generasi muda yang bekerja di bidang ekonomi kreatif, startup dan sebagainya. Jadi harapan saya selalu dari periode yang kemarin, Indonesia sampai detik ini terselamatkan oleh perekonomian di bawah UMKM. Dan alhamdulillah Pak Jokowi membentuk salah satu lembaga dan kementerian untuk mengoptimalisasi yang namanya UMKM. Dan saya sangat salut sama Pak Jokowi. Apapun yang terjadi tetap berpandangan lurus, yakin. Buat Pak Jokowi, maju terus, berkah, sukses dan sehat selalu buat Bapak. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kok kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, ya kan, politik. Sebagai seorang presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Pak Jokowi pokoknya jangan ngedengerin yang jelek-jelek, yang negatif. Don't let it get to you. Tuhan tidak tidur. Menjadi seorang presiden bukan tugas yang gampang ya. Yang penting adalah Pak Jokowi tetap mengerjakan yang terbaik. Keinginan dia untuk membangun bangsa ini adalah keinginan yang sangat mulia. Dan saya berdoa semoga Tuhan memberikan dia tenaga, kesehatan, dan semangat untuk terus mengerjakan yang terbaik untuk Indonesia. Kita pasti akan dukung Bapak. Lihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan dan fitnah yang beredar. Bagi saya, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak
dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa, apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izinkan. Dan Bapak telah menunjukkan itu. Sehat selalu Pak. Kami mendoakan Bapak, ini yang dapat kami lakukan. Semoga Bapak terus berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. We love you Pak. Sosok Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat merakyat karena memang berasal dari rakyat kecil sehingga orangnya sangat memahami kebutuhan mereka. Di luar itu tetap dia sangat tegas, bisa keras, walaupun banyak yang ngatain, oh mukanya terlalu ndeso, tapi faktanya dia dianggap dan dihargai oleh seluruh dunia. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Seandainya saya diberikan kesempatan berharga untuk bisa bertemu langsung dengan beliau, saya akan katakan sama dia untuk tetap terus berjuang. Jangan terlalu mendengar hal-hal yang negatif. Karena apa yang Bapak lakukan itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya. Tetap semangat terus. Jangan menyerah karena kita didukung. Tahu Bapak Jokowi itu pertama kali waktu beliau jadi wali kota Solo ya. Terus udah gitu tiba-tiba dia pindah menjadi berita yang heboh banget waktu itu di Jakarta karena tiba-tiba ada ibaratnya nih orang dari daerah mencalonkan jadi gubernur untuk DKI dan akhirnya beliau menang. Kesan pertama gue pas gue lihat sosok Jokowi, jujur aja memang gue melihat dia itu sebagai rakyat dan beliau tuh benar-benar kayaknya emang kalau yang namanya belusukan itu nggak dibuat-buat gitu. Beliau itu sangat peka terhadap kegiatan kepemudaan, terutama ke kesenian ya. Dan dia melihat bagaimana antusias anak-anak milenials ini membuat sebuah pagelaran musik atau festival musik itu dengan serius. Dan kayaknya dia sangat support gitu. Kenapa harus Jokowi lagi? Karena menurut gue, Jokowi track recordnya jelas. Dia apa-apa semuanya serba transparan. Dan kita harus support Bapak. Karena dia nggak neko-neko dan jujur. Halo Pak, gimana kabarnya? Saya selalu mendoakan Bapak dan keluarga sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Belum apa-apa saya emosional kalau ngomongin tentang Bapak Jokowi. Bapak tuh punya karakter yang benar-benar nyabar banget. Saya ngeliat Bapak difitnah kanan kiri tapi Bapak nggak pernah marah. Saya ngerasain dan bisa melihat selama kepemimpinan Bapak, Indonesia it's not only about Pulau Jawa. Saudara-saudara kita yang di Papua, yang di Sumatera, semua bisa merasakan pembangunan. Saya juga ingin Pak dalam 5 tahun ke depan ikut ambil bagian bersama seluruh generasi muda. Kita bikin Indonesia jadi negara yang lebih baik lagi, yang harum namanya akan prestasi-prestasinya. Yang terbaik untuk Indonesia, salam Indonesia Maju. Sosok Jokowi adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin di era dimana bahwa orang-orang tuh terlalu bebas berpendapat tentang apapun itu. Karena beliau tuh menunjukkan bahwa sikapnya dengan tenang menghadapi segala macam berita-berita yang nggak benar gitu loh. Percaya nggak Pak Jokowi itu adalah satu-satunya orang yang saya pilih untuk menjadi seorang presiden. Tahun 2014 itu adalah pertama kali aku mengikuti pemilu. Pak Jokowi membuat aku tergerak untuk yang kayak aku harus melakukan sesuatu nih, maksudnya kayak aku harus memberikan suara aku nih buat negara ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa diberikan hati yang begitu makin besar lagi gitu. Saya semakin kuat, selalu diberi keberkahan atas apa yang sudah dia lakukan dan mudah-mudahan Pak Jokowi jadi presiden kita lagi. Saya bangga sekali, tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Banyakkan yang dipikir Pak. Terlalu banyak Pak di sini, terlalu banyak. Terlalu banyak rasa kagum kita, rasa bersyukur kita. Tuhan telah menciptakan seorang yang namanya Joko Widodo, yang rendah hati, yang kerja keras tanpa pamrih, yang berbakti kepada orang tua, negara, dan bangsa komplit. Dan takut kepada Tuhan. Bapak, saya sudah tua, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa. Saya titipkan anak cucu cicit bangsa negara ini.